Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Nur Alfia dari kelas TD 3.8. Di video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar operasi kereta api. Terutama kita akan membahas tentang sistem persinyalan KA. Langsung saja. Nah, yang pertama, prinsip dasar operasi kereta api. Nah, berdasarkan diagram ini atau gambar ini, operasi kereta api itu melibatkan koordinasi antara awak kereta api, PPKA, PPKP, dan juga sistem persinyalan. Nah, awak kereta api ini adalah masinis yang menjalankan sarananya. Kemudian ada PPKA. PPKA itu adalah pemimpin perjalanan kereta api yang fungsinya atau petugas yang menjaga stasiun dan untuk mengatur izin keberangkatan. Lalu ada PPKP, yaitu pengendali perjalanan kereta api pusat. Nah, PPKP ini adalah pusat kendali yang memantau pergerakan antar stasiun. Dan yang terakhir ada sistem sinyal. Nah, sistem sinyal ini terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu ada yang memakai hubungan blok dan juga tidak memakai hubungan blok. Nah, yang memakai hubungan blok ini itu terbagi menjadi hubungan blok manual dan juga hubungan blok otomatis. Jadi, sinyal ini terbagi jadi tiga. Yang pertama ada sinyal muka, yaitu sinyal yang memberi petunjuk kepada masinis tentang kedudukan sinyal utama yang berhubungan dengan sinyal itu. Nah, lalu ada sinyal utama yang dapat memperlihatkan tanda kereta api harus berhenti atau kereta api boleh berjalan terus. Sinyal ini terdiri dari 5, ada sinyal masuk, sinyal keluar, sinyal arah, sinyal blok, dan juga jalan silang. Ini contohnya ada sinyal langan 1, sinyal langan 2. Lalu yang terakhir adalah sinyal langsir, yaitu sinyal yang memperlihatkan tanda boleh langsir atau tidak boleh langsir. Jadi langsir ini artinya apakah masinis sudah mendapatkan izin untuk menggerakkan keretanya, bahkan untuk maju atau mundur sedikit pun. Nah, karakteristik dari teknis perkeretaapian ini itu ada beberapa penjelasan. Kereta api bergerak di atas rel sehingga tidak memiliki kemampuan menghindar secara lateral atau ke samping. Lalu karakteristik yang kedua adalah kontak antara roda baja dan rel baja menghasilkan gaya hambat yang kecil. Hal ini mengakibatkan jarak pengereman yang panjang, sehingga kereta tidak dapat berhenti seketika saat melihat rintangan. Lalu karakteristik teknik yang terakhir, yaitu alur KA tidak dilihat sebagai suatu kesatuan panjang, melainkan dibagi menjadi kompartemen-kompartemen kecil yang disebut sebagai blok. Nanti kita akan membahas tentang blok. Lalu prinsipnya adalah satu petak, satu kereta. Nah, sistem pengamanan KA ini menganut prinsip bahwa dalam satu petak blok hanya boleh diizinkan terdapat satu rangkaian kereta api pada waktu yang sama. Tujuannya adalah untuk mencegah tabrakan dari arah belakang, mencegah tabrakan dari arah depan, dan juga menjamin aspek keselamatan tanpa mengabaikan kapasitas lintas. Nah, di sini ada filosofi, yaitu satu petak dan satu kereta tadi. Jadi satu petak blok ini hanya boleh ditempati oleh satu rangkaian kereta api. Nah, di sini kan biasanya itu dalam rel kereta api itu terdiri dari beberapa blok. Misalnya nih ada blok A sebagai yang belakang, blok B tengah, dan blok C depan. Jadi dalam satu blok tengah ini hanya boleh satu rangkaian kereta api. Nah, di sini blok B ini dikatakan blok B apabila dia sudah ada sinyal masuk. Nah, nih penjelasannya adalah jika blok B sedang ditempati, maka sinyal masuk ke blok B atau di akhir blok A itu merah, jadi berhenti. Jadi jika ada kereta yang melewati blok A itu tidak boleh masuk ke blok B karena sinyalnya berhenti, seperti itu. Selanjutnya itu pembagian petak blok. Mungkin banyak teman-teman bingung, apa sih blok itu? Jadi blok itu adalah petak jalan yang dibagi atas beberapa bagian atau segmen jalur rel yang memiliki batas-batas tertentu dan berfungsi sebagai unit ruang untuk mengatur pergerakan kereta api. Nah, petak blok apa ya? Nah, jadi petak blok itu adalah bagian jalur rel yang dibatasi oleh dua sinyal utama berurutan berupa sinyal keluar, sinyal blok, dan juga sinyal masuk sesuai arah blok. Nah, bagian dari petak jalan dan petak blok ini juga bisa dikatakan sebagai bagian dari petak jalan yang dibagi atas beberapa blok yang dibatasi dengan sinyal, dan juga bagian dari petak jalan atau merupakan segi dari petak perlintasan yang dibatasi oleh sinyal yang berurutan sesuai dengan arah perjalanan kereta. Nah, ini ada batas-batas blok, mungkin bisa dibahas di sini. Nah, jadi batas-batas blok itu ada terdiri dari 5 sinyal. Tuh 2 3 4 5 ya. Nah, yang pertama itu ada sinyal kuning, yaitu sinyal keluar
dan juga sinyal masuk, misalnya sinyal keluar dari stasiun A ke sinyal masuk stasiun B. Nah, kemudian ada sinyal yang kedua itu sinyal masuk dan juga sinyal keluar. Yang ini contohnya ditandai dengan warna cian. Jadi sinyal masuk sinyal keluar ini berada di area emplasement stasiun A atau stasiun keberangkatan di jalur emplasement. Nah, kemudian sinyal keluar dan sinyal blok, sinyal keluar dengan sinyal blok yang di sini diwarnai dengan magenta, ditandai dengan magenta, itu artinya adalah jalur blok tempat kereta api akan keluar. Nah, di sini ada tempat kereta berpindah jalur, ada wesselnya. Jadi sinyal keluar dengan sinyal blok ini ditandai dengan adanya perpindahan jalur dari wesel. Kemudian ada sinyal blok dengan sinyal blok, itu artinya ini petak, ini contohnya nih, ada kereta yang mau masuk nih. Dia berada di petak jalan bebas atau blok 1 dan juga petak jalan bebas blok 2. Jadi jalur di luar stasiun itu dibagi menjadi beberapa subblok, B1, B2 dan seterusnya menggunakan sinyal antara. Ini sinyal antara sinyal blok dengan sinyal blok. Nah, di sini ada disediakan jalur rel tunggal, dan kemudian di sini setelah sinyal blok dengan sinyal blok ada sinyal masuk ke stasiun B, yaitu ditandai dengan sinyal blok dengan sinyal masuk. Nah, ini posisinya ada di emplasement stasiun B, di stasiun tujuan. Nah, fungsinya adalah apa sih? Fungsinya adalah untuk memungkinkan lebih dari satu kereta itu berada di antara dua stasiun A dan stasiun B secara berurutan. Misalnya ada kereta di sini di blok 1 ini. Nah, tapi di belakangnya juga bisa ada kereta selanjutnya di satu jalur yang sama, walaupun berurutan, asalkan mereka berada di petak blok yang berbeda. Jadi kedua kereta itu nggak apa-apa berada di satu jalur yang sama, asalkan di petak blok yang berbeda. Ini untuk meningkatkan kapasitas lintas jalur. Nah, selanjutnya ini ada bentuk dari lampu sinyal atau aspek lampu sinyal, signal aspect. Nah, ini tadi kan petak blok nih. Nah, ini lampu sinyalnya. Yang sinyal blok 3 nih misalnya menunjukkan aspek cahaya merah, artinya berhenti. Artinya petak blok di depan itu sedang terisi, sehingga kereta dilarang melintas, dilarang masuk kalau warnanya lampu merah. Nah, kemudian ada yang kedua nih warna kuning, aspek cahaya kuning, itu artinya petak blok di depan itu kosong, tetapi petak setelahnya terisi. Jadi masinis harus bersiap untuk berhenti di sinyal berikutnya. Dan yang terakhir itu ada aspek cahaya hijau, itu artinya petak blok di depan dan petak berikutnya kosong, sehingga kereta boleh berjalan dengan kecepatan normal. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang sistem pengamanan perjalanan kereta api yang terdiri dari 2, yaitu memakai hubungan blok dan juga tidak memakai hubungan blok. Nah, apa sih bedanya? Jadi hubungan yang memakai hubungan blok itu adalah hubungan yang dapat memberi izin kepada kereta api untuk dapat masuk ke dalam petak blok yang berkaitan dengan pemutusan hubungan atau pengucilan sinyal atau tidak. Kemudian di sini juga ada pengertian dari sinyal blok. Sinyal blok adalah sinyal yang berfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa jalur kereta api dibagi dalam beberapa petak blok, dan juga bisa diartikan sebagai 2 kereta api tidak diizinkan untuk mempunyai atau berada dalam satu blok. Untuk itu dipakai sinyal kereta api. Nah, jadi hubungan blok itu hubungan dapat memberi izin kepada KA untuk masuk ke dalam petak blok dengan pemutusan sinyal atau tidak, pemutusan hubungan sinyal atau tidak. Nah, sedangkan sinyal blok ini yang berfungsi untuk memberi petunjuk atau isyarat bahwa jalur kereta api ini dibagi dalam berapa petak blok. Nah, ini adalah contoh sinyal 2 aspek dan sinyal 3 aspek. Sinyal 2 aspek ini hanya warnanya ada hijau dan merah, sedangkan yang 3 aspek ada hijau, kuning, dan merah.
Selanjutnya hubungan blok manual. Oh iya, kita akan membahas yang blok manual dulu. Nah, jadi sistem perjalanan pengaman kereta api ini kan ada yang menggunakan hubungan blok manual. Nah, itu suatu hubungan blok antara dua stasiun yang dilayani secara manual dengan menggunakan telepon atau alat komunikasi blok lainnya. Bisa diartikan juga sebagai keadaan petak blok yang ditentukan oleh PPKA setempat dengan cara pertukaran warta KA atau WK. Nah, ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada blok teleponis yang artinya hubungan antar dua stasiun hanya menggunakan telepon. Nah, handle yang digunakan juga hanya untuk menggerakkan sinyal tanpa ada pengancingan wesel. Selanjutnya ada blok telegraf, yaitu pertukaran warta KA, yaitu dengan tanya jawab antar dua PPKA seperti diatur dalam R19 jilid 1. Yang selanjutnya ada blok elektromekanik. Hubungan blok telegraf dilengkapi dengan perkakas Siemens dan Halske SNH, yaitu pelaksananya melalui putaran generator tangan atau oleh PPKA. Hubungan blok ini menyebabkan pengucilan sinyal keluar antar stasiun, sinyal keluar suatu stasiun yang belum dapat ditarik aman sebelum mendapat izin dari PPKA stasiun sebelahnya. Dan juga yang terakhir ada blok elektrik, yaitu yang hanya terdapat di stasiun Bandung dan Solo. Prinsip kerjanya sama dengan sistem blok elektromekanik. Nah, ini ada pembagian petak blok pada hubungan blok manual. Nah, ini ada sinyal keluar nih, sinyal keluar, kemudian sinyal di stasiun operasi, kemudian ini stasiun operasi juga. Nah, jadi ini kan terbagi menjadi beberapa, ada petak blok, petak jalan, jalan bebas, dan juga wilayah stasiun atau emplasemen. Jadi emplasemen itu dikatakan wilayah stasiun apabila posisinya berada di sinyal masuk dan juga sinyal masuk lagi. Kemudian ini jalan bebas antara sinyal masuk dengan sinyal masuk juga. Kemudian petak blok itu ada antara sinyal keluar dengan sinyal masuk. Sinyal keluar dengan sinyal blok, sedangkan petak jalan itu baru sinyal petak blok itu sinyal keluar dengan sinyal blok, sedangkan petak jalan itu dari stasiun ke stasiun. Nah, ini ada penjelasan deh. Jalan bebas itu bagian jalur rel yang terletak di antara sinyal masuk suatu stasiun dan sinyal masuk yang berdekatan. Ini petak blok dibatasi oleh dua sinyal utama. Petak jalan yang terletak di antara dua stasiun berdekatan. Nah, kemudian ada hubungan blok otomatis. Ya, artinya adalah suatu hubungan blok antar dua stasiun yang dilayani secara otomatis, sehingga keadaan petak blok ditentukan dengan cara mendeteksi keberadaan kereta api oleh suatu alat atau sirkuit sepur atau penghitung gandar. Itu terbagi menjadi dua, yaitu blok otomatis tertutup dengan otomatis terbuka. Yang tertutup itu pertukaran wartanya tidak diperlukan lagi, sehingga bloknya selalu tertutup dan aspek sinyal utamanya selalu berindikasikan merah tidak aman. Dan juga pengendalian sinyal utamanya menggunakan rute yang dibentuk terlebih dahulu oleh PPKA, sehingga sinyal masuk dan sinyal blok didahului oleh sinyal muka. Yang kedua, blok otomatis terbuka. Pertukaran wartanya tidak diperlukan lagi dan bloknya selalu terbuka, yaitu aspek sinyal utama dan sinyal bloknya selalu berindikasikan hijau. Jadi kalau tertutup tadi dia merah, kalau terbuka dia hijau. Dan pengendalian sinyal utama dan sinyal blok tidak diatur oleh PPKA, tetapi secara otomatis diatur oleh kereta api itu sendiri, sehingga sinyal masuk dan sinyal blok tidak didahului oleh sinyal muka. Nah, selanjutnya ini ada pembagian petak blok pada hubungan blok otomatis tertutup dan otomatis terbuka. Ini otomatis tertutup kita bisa lihat sinyalnya berwarna merah, dan jika yang terbuka itu berwarna hijau, kuning, merah, seperti itu. Nah, selanjutnya pada jalur kereta api itu dibagi menjadi dua, ada fixed block dan juga moving block. Kalau fixed block itu suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya tertentu, di mana hanya satu kereta dalam satu blok.
Jadi sudah ditentukan, sudah dibagi menjadi beberapa bagian blok. Sedangkan moving block itu suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya berubah-ubah tergantung kecepatan dan posisi kereta api yang bersangkutan dan kereta api yang di depannya. Jadi kalau fixed block itu bloknya sudah ditentukan, blok 1, blok 2, blok 3. Sedangkan moving block itu menyesuaikan dengan kereta yang lewat. Dan kita juga harus mengetahui jarak aman aktifnya dan juga dan penentuan bloknya itu dilakukan dengan komunikasi berbasis radio atau CBTC. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.